Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini I'm gonna discuss about clause, because before I have discussed about phrase. So today I'm going to discuss about clause. But to make it clear for all of you, let me speak bahasa, because we are gonna talk about pattern or formula. So I'm going to speak bahasa in 1, 2, 3. Oke, teman-teman, jadi saya akan melanjutkan video pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita membahas tentang clause atau klausa. Nah, ini adalah materi lanjutan daripada frase. Jadi di atas frase itu ada materi tingkatannya, seurutannya, yaitu adalah klausa. Nah, di mana pengertian klausa di sini adalah kumpulan beberapa kata yang mengandung unsur subjek atau verb. Nah, berbeda pada frase yang kita bahas sebelumnya, bahwa frase juga dia adalah kumpulan beberapa kata. Cuman pembedanya adalah kalau frase dia tidak mengandung unsur subjek plus verb atau subjek predikat. Sementara klausa dia mengandung kumpulan beberapa kata yang kemudian mengandung unsur daripada subjek predikat atau subjek verb. Contoh subjek verb I watch. I watch. Saya itu I itu adalah subjek, watch itu adalah verb atau predikatnya. Kemudian you learn, kamu belajar. You itu subjek, learn itu predikat atau verb. Itulah contoh daripada klausa dan yang dimaksud. Nah, yang mana yang digabung? Kata apa? Kata I dan kata watch. Nah, tetapi dia mengandung unsur subjek verb, sehingga dia disebut dengan klausa atau clause. Nah, klausa itu terbagi menjadi dua. Ada independent clause, independent clause, dan ada juga yang dependent clause. Jadi dia secara garis besar klausa itu terbagi dua. Ada yang independen, ada yang dependent. Kemudian dependent clause itu dari, kita lihat contohnya ya. Because I miss you, but I hate you. Nah, teman-teman, mungkin dengan melihat contoh ini kita bisa memprediksi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan dependent clause. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat, coba kita artikan contoh berikut itu. Contoh yang ini, because I miss you, karena saya merindukanmu. Nah, karena saya merindukanmu, ketika kita mendengar mentok di situ saja, karena saya merindukanmu, itu seolah-olah kalimatnya kata-kata, rangkaian kata itu adalah ganjil. Jadi rangkaian kata itu ganjil ketika hanya mengatakan because I miss you, ya kan? Dia butuh rangkaian kata yang lain untuk membuatnya menjadi utuh. Sama dengan but I hate you, tapi saya membencimu. Jadi dia tidak utuh kalimat tersebut kalau hanya sekedar itu saja. Nah, sehingga dependent clause itu adalah klausa yang tidak mampu untuk berdiri sendiri. Dia membutuhkan yang lain untuk bisa menjadi utuh. Nah, kemudian selanjutnya ada dependent clause. Nah, ini kalau dependent, ada independent clause. Independent itu bebas, berdiri sendiri. Kalau kita kan secara umum kita harus independen, jadi kita harus mampu berdiri sendiri, bebas gitu kan. Nah, ini adalah kebalikan daripada yang dependent clause. Contoh, I dream about you. I dream about you. Saya bermimpi tentang kamu. Oh ya, sudah utuh kalimatnya kan. Jadi kan sudah jelas. Kemudian yang kedua, I miss you. Saya merindukanmu. Nah, kalau kita mengungkapkan itu saja, sudah clear, utuh itu. Saya memimpikan tentang kamu. Saya bermimpi tentang kamu. Sudah utuh kan? Beda kalau misalkan because I miss you, karena saya merindukanmu, ini kan tidak utuh dia. Nah, sehingga independent clause itu bisa diartikan adalah clause yang mampu berdiri sendiri, yang tidak perlu membutuhkan yang lain untuk bisa berdiri sendiri. Dia bisa mandiri. Nah, sehingga ini
bisa digabungkan. Contohnya ya, I dream about you because I miss you. Saya bermimpi tentang kamu karena saya merindukanmu, gitu kan. Nah, ketika ini digabung, maka dia disebut dengan kalimat karena sudah utuh dan memiliki tanda pengakhir, tanda titik. Nah, itu juga bedanya ya. Bedanya antara kalimat dengan klausa, dia beda pada tanda akhir, pada penanda. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan dependen itu adalah anak kalimat, sedangkan independen itu adalah induk kalimat. I dream about you because I miss you. Saya bermimpi tentang kamu karena saya merindukanmu. I miss you but I hate you. Saya merindukanmu tapi saya membencimu. Cah, asik sekali. Nah, itu ketika digabung antara dependen dengan independen, maka dia menghasilkan yang namanya kalimat. Makanya kita berikan tanda titik sebagai tanda bahwa dia adalah kalimat. Okay, I think that's all for my learning video today, and I hope you can enjoy my video for improving your English. And then don't forget to like, subscribe, and comment or share my video if you like, if you think that this video is a useful video. Okay, see you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.